Sosial bersama saya, Rati Mandalawangi, guru sosiologi di SMA Doa Bangsa. Sebelum kita masuk ke dalam materi, coba kalian amati keluarga dan tetangga di sekitar kalian. Apakah setiap orang punya status yang sama? Apakah setiap orang punya kedudukan yang sama? Punya kekayaan yang sama? Nah, kalau misalkan kalian melihat dan mengamati kehidupan sosial di sekitar, kalian akan melihat bahwa sebetulnya setiap orang, setiap keluarga itu memiliki status, kedudukan, dan kekayaan yang juga berbeda. Nah, perbedaan itulah yang kita akan pelajari hari ini. Di dalam sosiologi ada satu konsep yang disebut sebagai ketimpangan sosial, atau sering juga disebut sebagai kesenjangan sosial. Apa sih artinya? Ketimpangan sosial atau kesenjangan sosial itu adalah satu perbedaan terhadap distribusi kepemilikan sumber daya dan juga perbedaan terhadap akses untuk terlibat dalam berbagai kesempatan di dalam masyarakat, baik itu terlibat dalam politik, terlibat dalam ekonomi, terlibat dalam kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Ingat ya, ketimpangan sosial itu adalah perbedaan kepemilikan sumber daya dan perbedaan akses terhadap berbagai kesempatan di dalam hidup. Nah, sederhananya dalam istilah sehari-hari, kelompok orang yang memiliki sumber daya banyak dan memiliki kesempatan yang luas untuk mengakses berbagai hal disebut sebagai orang kaya. Sementara itu, sebaliknya, orang yang memiliki sumber daya yang kecil dan juga akses terhadap berbagai kesempatan yang rendah disebut sebagai orang miskin. Definisi sederhananya, kesenjangan sosial itu adalah perbedaan antara si kaya dan si miskin. Jadi, ketika kalian mendengar ada kata yang menyebutkan terjadi ketimpangan yang sangat besar atau kesenjangan yang sangat lebar, itu artinya jarak antara yang kaya dan yang miskin itu semakin jauh. Semakin jauh dalam segi apanya? Mari kita lihat. Perbedaan yang jauh itu memosisikan masyarakat dalam satu struktur yang disebut sebagai stratifikasi atau pemeringkatan masyarakat dari kelas rendah, menengah, dan tinggi. Tapi bentuk-bentuknya seperti apa sih? Bentuk-bentuk ketimpangan ada banyak. Yang pertama, ada aspek ekonomi. Seperti yang sudah kalian ketahui, ketimpangan dalam ekonomi itu salah satu indikatornya adalah pendapatan rumah tangga atau pendapatan individu. Nah, kelas-kelas yang disebutkan dalam aspek ekonomi itu adalah kelas-kelas yang tadi ya, yang kelas rendah, kelas menengah, dan kelas tinggi. Dan biasanya kalau misalkan kalian melihat pada grafik, melihat pada diagram ketimpangan sosial atau misalkan diagram antara yang kaya dan yang miskin, itu akan terlihat bahwa golongan kaya itu ada di atas, posisinya itu ada di paling atas, tapi komposisinya paling sedikit. Sementara itu, golongan di kelas rendah atau golongan yang miskin itu komposisinya paling banyak, sehingga yang terbentuk itu adalah bentuk piramida. Semakin tinggi kesempatan dia untuk terlibat dalam berbagai hal di masyarakat dan semakin tinggi sumber daya yang dia miliki, maka dia semakin ada di atas. Dan itu komposisinya makin kecil karena jumlah orang yang kaya itu lebih sedikit dibandingkan jumlah orang yang miskin. Bentuk yang kedua ada di aspek sosial dan budaya. Ketimpangan dalam aspek ini bisa kita lihat dari diskriminasi terhadap status atau diskriminasi terhadap gender. Diskriminasi terhadap status contohnya status sebagai pekerja bos atau misalkan sebagai pekerja bersih-bersih. Kedua pekerjaan itu kan dia menunjukkan satu hierarki yang berbeda. Nah, di dalam masyarakat faktanya perbedaan antara bos dan pekerja bersih-bersih itu memiliki status atau kedudukan yang berbeda dan bagaimana masyarakat memperlakukan mereka itu juga berbeda.
Dan secara struktural, perbedaan dalam memandang status tersebut bisa juga mempengaruhi kesempatan-kesempatan yang bisa diakses oleh masing-masing orang tersebut. Nah, dari segi gender, ketimpangannya bisa kita lihat dari perbedaan kesempatan yang bisa dimiliki oleh laki-laki dan oleh perempuan. Misalkan, di dalam masyarakat ada satu nilai yang menyebutkan bahwa perempuan itu gak usah sekolah tinggi-tinggi, udah jadi ibu rumah tangga aja selamanya. Dan laki-laki itu harus jadi tulang punggung. Nah, itu kan merupakan salah satu nilai, salah satu norma yang telah ditanamkan di dalam masyarakat. Dan dalam taraf tertentu, pelan-pelan seperti itu bisa berpengaruh terhadap berbagai kesempatan yang bisa didapatkan oleh perempuan atau laki-laki. Tapi untungnya kita hidup di zaman modern saat ini yang juga telah bisa membuka kesempatan bagi perempuan untuk mengekspresikan dirinya. Nah, selanjutnya ada bentuk ketimpangan dalam politik dan hukum. Ini terkait dengan perbedaan distribusi kekuasaan. Ada orang yang berkuasa dan ada orang yang dikuasai. Dalam istilah sosiologi, ada yang disebut sebagai superordinat dan subordinat. Superordinat itu adalah orang-orang yang berkuasa dan subordinat itu adalah yang dikuasai. Nah, masalah dalam kekuasaan itu selalu terkait dengan siapa sih yang sebenarnya berkuasa dan siapa yang dikuasai. Seperti itu. Salah satu contoh dari ketimpangan kekuasaan yang disalahgunakan itu adalah adanya korupsi. Orang-orang yang memiliki kekuasaan merasa bisa memiliki sumber daya yang tak terbatas, padahal sumber daya tersebut bukan milik mereka sendiri. Nah, selanjutnya ada bentuk kesenjangan lain yang disebut sebagai kesenjangan informasi. Ini khusus ya, kita hidup di era digital dan di era informasi, sehingga salah satu ketimpangan yang muncul juga terkait dengan itu, ketimpangan informasi. Contohnya seperti apa? Contohnya, salah satunya ada daerah pedalaman yang tidak bisa mengakses internet karena kurangnya infrastruktur internet. Atau ada keluarga-keluarga yang tidak bisa membeli gadget, tidak bisa membeli smartphone, laptop, dan tidak bisa membeli internet untuk kebutuhan sehari-hari, baik untuk kebutuhan pendidikan atau hanya konsumsi informasi. Seperti itu. Nah, itulah bentuk-bentuk ketimpangan atau kesenjangan yang ada di dalam masyarakat. Sebetulnya contoh-contohnya masih banyak. Sekarang, coba kalian amati kehidupan di sekitar kalian, baik di keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, atau lingkungan bermain. Dan tentukan, cari kira-kira ketimpangan apa saja yang ada dan dapat ditemui, bentuknya termasuk ke dalam aspek apa. Coba kalian amati dan catat di dalam buku catatan kalian. Terima kasih.